إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak hingga kita bisa hadir bersama di masjid ini, di majlis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam surah Al-Hujurat ayat 10 berkaitan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, "Innamal mu'minuna ikhwatun fid din." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara dalam agama mereka dan bentuk persaudaraan yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini salah satu kasus apabila ada di antara saudara kita, dua saudara kita kaum muslimin berseteru, maka kita harus menjadi penegak hukum. Kita menegakkan islah, kita memperbaiki kesalahan di antara mereka berdua, bukan memperkeruh masalah. Terkadang memang seseorang memiliki ego yang luar biasa. Tahu dia bahwasanya dia yang memiliki kesalahan. Tapi karena mungkin dia adalah orang yang lebih tua, dia merasa orang yang lebih faham agama, ego dia muncul. Malu dia untuk meminta maaf kepada saudaranya padahal dia yang punya salah. Maka jamaah, seorang muslim ketika melihat kasus seperti ini, berdiri tegaklah untuk menegakkan hukum di antara kedua mereka. Apa itu? Al-islah. Perbaiki kesalahan mereka berdua. Karena yang rugi nanti mereka berdua.
Bahkan bisa jadi amal mereka berdua tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih berseteru. Bahkan na'udzubillah nanti di hari kiamat kalau kita berbicara jangka panjangnya, di hari kiamat kelak semua orang akan egois. Dia akan memikirkan kebaikan diri dia masing-masing. Anda dulu punya zalim sama saya akan ambil kebaikan Anda. Habis kebaikan Anda tidak mampu Anda membayar kezaliman Anda dulu di dunia, nih, keburukan saya silakan Anda ambil. Semua orang akan egois. Kita tidak ingin seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah." Maka islahlah. Damaikanlah di antara mereka berdua dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan rahmat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan persaudaraan dalam Islam ini adalah persaudaraan yang menentukan kesempurnaan iman seseorang. Kepedulian kita kepada kaum muslimin bahkan menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Anda sudah hijrah, Anda sudah istiqamah, Anda mudah taat kepada Allah, Anda mudah sekali meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Hal-hal ini tentu sangat kita cintai. Kita diberikan petunjuk, kita diberikan hidayah, kita diberikan taufik, hingga kita kemudian mampu hijrah menjadi insan yang lebih baik lagi, taat kepada Allah, jauh dari maksiat Allah, baik kepada teman, bakti pada orang tua, jujur kepada istri, bertanggung jawab kepada, menjadi insan yang lebih baik. Anda cinta itu, kita cinta ini. Maka tidak sempurna keimanan seseorang sampai kecintaan dia akan segala sesuatu ini juga didapatkan oleh temannya. Jangan kemudian merasa nyaman sendiri dengan hijrahnya. Jangan kemudian merasa nyaman sendiri dengan keistiqomahannya. Teman-teman yang lain selamatkan. Ingatkan mereka akan kesalahan mereka. Rangkul mereka kemudian kembali kepada Islam, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tugas kita cuma menyampaikan, ingat tugas kita cuma menyampaikan sampai mereka faham. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 21, "Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh." Dan jika mereka berpaling dari Muhammad, dan jika mereka berpaling daripada Muhammad, ingatlah tugasmu hanya menyampaikan. Ini menjadikan refreshing untuk kita. Ketika berdakwah, tidak galau kemudian ketika teman kita tidak mau mendengar. Nasihatkan saja, ingatkan saja. Akhi, ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, akhi, ini diperintahkan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini tafsiran para ulama. Sampaikan saja, faham dia, tugas kita sudah selesai. Sisanya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melunakkan hati dia untuk mudah menerima nasihat yang kita sampaikan. Karena tidak sempurna iman kita. Sampai semua hal yang kita cintai ini untuk diri kita juga berlaku pada teman-teman kita. Na'udzubillah, jangan sampai misalnya kita malah senang ketika teman-teman kita makin terjerumus kepada jurang dosa, makin terjerumus kepada jurang maksiat. Sedih harusnya kita ketika melihat banyak kaum muslimin melakukan banyak dosa dan bahkan bangga dengan dosanya. Selamatkan. Inilah ukhuwah Islamiyah. Inilah persaudaraan dalam Islam yang sebenar-benarnya. Sampai menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang, bahwasanya dia mencintai untuk saudaranya, hal-hal yang dia cintai untuk dirinya terjadi pada saudara-saudaranya. Dan kalau berbicara pahala, di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa.
La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Karena sebabmu, via kamu, lewat Anda. Tak taunya kemudian orang-orang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Pahala orang tersebut disebut oleh Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada unta merah. Di zaman dahulu, unta merah adalah harta yang paling tinggi. Harta yang paling berharga, yang paling tinggi, yang paling mahal. Silakan Anda mungkin tafsirkan di zaman ini apa sesuatu tunggangan yang paling mahal. Maka pahala seseorang ketika lewat dia, lewat tulisan dia, lewat nasihat dia, lewat broadcast dia, lewat status dia, orang lain tersapa hidayah dari Allah, pahala Anda lebih baik daripada harta tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah juga ukhuwah yang kemudian menjaga atau menunaikan atau mewujudkan hak antara sesama muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqiyahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atisa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Riwayat Imam Muslim. Hak antara satu muslim dan muslim yang lainnya itu ada 6, harus kita tunaikan. Ini dalil kita mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Ini dalil kita mempertahankan persaudaraan kita dalam Islam tidak cuek. Kata Nabi Muhammad SAW, hak muslim dan muslim yang lainnya, artinya harus mereka masing-masing menunaikannya, ada 6. 1. Idza laqiyahu fasallim alaihi. Jika dia bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam. Satu amalan yang sudah, saya tidak katakan hilang, tapi sudah sangat berkurang. Yakin kita, saudara kita ini muslim, berpapasan kita di jalan, tapi kok tidak menyampaikan salam? Kalau misalnya jaraknya rada jauh, mungkin suara Anda tidak terdengar ketika Anda mengucapkan salam, cukup memberikan isyarat. Maka dia akan tahu bahwasanya Anda sedang mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mungkin jauh. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara adab mengucapkan salam, liyusallima as-saghiru 'alal kabir, war-rakibu 'alal mashi, wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam lebih dulu kepada yang lebih tua. Dan hendaklah orang yang sedang berkendaraan mengucapkan salam lebih dulu kepada orang yang tidak berkendaraan atau berjalan kaki. Dan hendaklah orang yang kelompoknya sedikit, dia sedang berjalan dalam keadaan bersama teman-teman tapi jumlahnya sedikit, berpapasan dengan kaum muslimin dalam jumlah yang jauh lebih banyak, merekalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Sampai tata cara salam Nabi Muhammad ajarkan supaya menjaga ukhuwah Islamiyah. Hak yang harus ditunaikan antara sama kaum muslimin, menjaga kecintaan kita sama kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, maukah kalian aku beritahu satu amalan, jika kalian mengamalkannya, kalian akan saling cinta. Kata para sahabat, ya Rasul, apa ya Rasul? Apa itu amal yang membuat kami, jika kami melakukannya, kami akan saling cinta satu sama lain? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Untuk kasus Mekah Madinah zaman dahulu, oke, mungkin sangat simple. Tidak ada orang kafir di sana. Tapi sekarang pun simple. Dengan fakta, dengan tampilan seseorang, ada illah, ada sebab tertentu yang ada pada tubuh saudara kita ini, kita muslim nih. Assalamualaikum. Ya, sampaikan walaupun Anda tidak kenal orangnya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundangmu, jawab. Bahkan sampai jika kita diundang dan kita dalam keadaan puasa sunnah, sebagian para ulama menyebutkan batalkan puasanya untuk kemudian menjawab undangan teman kita.
Wa idza stansahaka fansahhu, dan jika dia minta nasihat, nasihati. Untuk kasus yang spesifik misalnya, saudara kita ini bukan pelaku maksiat, saudara kita ini bukan orang yang selalu melakukan maksiat, dan bukan orang-orang yang terang-terangan dengan maksiatnya, tapi dia manusia dan tergelincir pada maksiat, kita enggak nunggu dia minta nasihat, langsung nasihati. Tapi ingat, aibnya harus Anda tutupi. Tapi ingat, kesalahan dia, dosa dia harus Anda tutupi. Itulah al-wala' wal bara' yang sah, yang baik, yang benar. Kita benci karena kemaksiatannya, tapi kita cinta karena dia sebagai seorang muslim. Tutupi maksiatnya karena cuma Anda yang tahu. Anda tahu dia bermaksiat, tapi dia bukan pelaku maksiat yang sering. Dia tergelincir dalam 1-2 hal. Maka tidak menunggu dia minta nasihat, nasihati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa idza atisa fahaminallaha fashammitu, dan jika dia bersin dan kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka shammithu, katakanlah tashmid, yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu, dan jika dia sakit maka kunjungi, ziarahi, datangi, dan jika dia meninggal antarkan bahkan sampai ke kuburan, bukan cuma memandikan, menyolatkan, antar sampai kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ukhuwah Islamiyah, ketika seorang mempertahankan persaudaraan antara sesama muslim, dia bantu saudaranya ketika saudaranya sedang kesulitan, dia keluarkan saudaranya ketika mendapatkan kesulitan, dia permudah urusan saudaranya ketika mendapatkan kesulitan, dia tutupi aib saudaranya ketika dia berdosa, tapi dia bukan pelaku maksiat yang sering, Allah Subhanahu wa taala akan bantu Anda, tolong Anda selalu ketika Anda atau kita mendapatkan masalah di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, "Man naffasa an mu'minin kurbatan, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang mengeluarkan dari seorang muslim dari masalahnya di dunia ini, Allah akan keluarkan dia dari banyak masalah yang akan dia hadapi dari masalah-masalah di hari kiamat. Allah kalau sudah memberikan balasan itu jauh lebih besar dibandingkan yang kita lakukan. Kita mengeluarkan saudara kita dari masalahnya di dunia ini, Allah keluarkan kita dari masalah kita di akhirat. Apalagi di dunia. Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu nama Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan, Allah memilikinya. Karena seharusnya jika kita menolong saudara kita muslim di dunia, Allah tolong kita di dunia. Enggak. Dunia akhirat Allah keluarkan kita dari masalah. Dan barang siapa yang mempermudah urusan seorang muslim, Allah akan permudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, dosa, maksiat, tapi dia tahu saudaranya ini bukan pelaku yang selalu bermaksiat kepada Allah, bahkan sampai memperlihatkan maksiatnya. Dia tahu saudaranya ini orang yang taat, dia tahu saudaranya orang yang yakni beragama yang baik. Tapi karena semua kita manusia, bahkan ini mungkin terjadi pada kita pun, diri kita pun, maka dia tahu bahwasanya saudaranya ini sedang khilaf hingga melakukan sebuah kemaksiatan dan bersalah, maka dia tutupi aibnya, tapi saudaranya tetap dia nasihati, bukan didiamkan. Kita benci karena kemaksiatannya, tapi kita cinta karena dia seorang muslim. Dan jamaah, kata Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah selalu menolong hambanya jika hambanya menolong saudaranya. Satu kali kita menolong saudara kita, entah mengeluarkan dia dari masalah, memudahkan urusan dia, atau menutupi aibnya, setiap saat Allah akan menolong kita ketika kita nanti punya masalah. Manfaat tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan ini faedah keutamaan menjaga ukhuwah Islamiyah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kecintaan kita tadi kepada saudara kita muslim, kita cinta karena dia muslim, kita benci karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kecintaan seperti ini akan mendatangkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dalam ketaatan, betul-betul cinta sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan dua muslim yang seperti ini, laki-laki atau perempuan, ketika dia mencintai saudaranya karena ketaatan kepada Allah, di hari kiamat kelak ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, ketika matahari Allah dekatkan sejarak 1 jengkal, ketika semua orang berkeringat, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri karena amal buruknya. Di hari itu ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi di bawah naungannya, kasarnya tidak berkeringat. Siapa mereka? Disebutkan dalam sebuah hadis ada 7 golongan. Salah satu di antaranya, kata Nabi Muhammad SAW, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah, betul-betul kecintaan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dalam ketaatan kepada Allah. Temannya kemudian terjerumus kepada jurang dosa, dia selamatkan. Temannya kemudian ada rasa futur, ada kemalasan ketika setelah hijrah, dia kemudian semangati. Temannya minta nasihat, dia nasihati. Temannya bersalah dan dia kemudian punya power untuk menasihati, langsung dia nasihati. Temannya lagi ada masalah, dia bantu untuk keluar dari masalah. Temannya lagi punya aib, dia tutupi karena dia juga punya aib. Semua hak antara sama muslim dia tunaikan, betul-betul kecintaan kepada Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, cinta sesama kaum muslimin karena ketaatan kepada Allah. Dia yang ingatkan saya akan kesalahan, dia yang selamatkan saya dari jurang dosa, dia yang selalu semangati saya ketika saya malas, dia yang selalu menolong. Maka dia saling cinta satu sama lain karena Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan ini salah satunya. Seorang muslim dan muslimah, 2 orang muslim dan muslimah yang saling mencinta karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, ketika kita punya masalah, ketika kita bahkan punya satu kezaliman kepada saudara kita, entah kita pernah kemudian merenggut kehormatannya, kita permalukan dia di depan umum misal, pernah menggibahnya, pernah mencaci makinya, pernah memukulnya, pernah mengambil hartanya, na'udzubillah, pernah meneteskan darahnya. Maka jamaah, sebelum kematian tiba, sebelum hari kiamat tiba, minta halal sejak hari ini.
Jangan menjadi orang yang merugi nanti di hari kiamat, membawa banyak pahala, tak taunya kezaliman kita dulu kepada saudara-saudara kita, menguras itu semuanya, menghabiskan semua kebaikan yang kita miliki. Karena semua kebaikan kita akan Allah transfer kepada orang-orang yang kita zalimi, habis kebaikan kita, keburukan orang-orang tersebut akan dikembalikan ke kita. Na'udzubillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah karena sebuah kehormatan yang sudah dia rampas, di antara contohnya mempermalukan saudara kita di depan umum, atau mungkin di zaman sekarang di media sosial, Anda permalukan dia dengan status, Anda permalukan dia dengan komen Anda di hadapan semua, atau di hadapan semua follower dia, teman-teman dia. Maka segeralah minta maaf hari ini, sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham, enggak ada. Betul-betul yang ada adalah transferan amal. Maka minta maaflah, selesaikanlah. Dan ini diantara bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita punya salah kepada anak Adam, kepada sesama kaum muslimin, harus diselesaikan dengan orang tersebut. Minta maaf bukan dengan broadcast. Minta maaf bukan dengan kemudian pasang status untuk 5.000 orang, broadcast untuk 2.000 orang. Anda punya salah kepada seorang japri, Anda punya salah kepada seorang datangi, minta maaf, minta halal. Karena ketika orang itu meninggal, kiamat sudah bermula. Man mata qamat lahu qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, kiamat dia sudah bermula sejak itu, enggak bisa beramal lagi. Apalagi na'udzubillah tidak sempat kemudian minta ampun. Dan sangat buruk kalau misalnya kesalahan ini, kezaliman ini kita lakukan kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Inilah ukhuwah Islamiyah, inilah persaudaraan antara sama muslim yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah, yang menjadi patokan bahwasanya iman seorang itu sempurna ketika kita mencintai untuk saudara kita sesuatu yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dan ingat, mendatangkan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika sesama kita betul-betul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, penutup yang saya sampaikan tadi, ketika punya salah, selesaikan sekarang sebelum kita meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahminu bihi alayna masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.